konten opening. Baru aja ngerjain episode perdana Efek Domino bersama dengan abang-abangan dunia, abang-abangan dan kakak-kakakan dunia gaple. Gimana menurut kalian talk show ini tadi? Menyenangkan. Kurang panjang. Sejam tadi itu? Bikin tiga edisi bisa kan tadi tuh kalau mau dikulik lagi banyak. Lebih ke mainnya kan lu. Iya. Dia. Pertanyaan. Iya. Sudah kabar ditutup. Nanti kita lihat lagi deh. Mungkin ada obrolan part 2 dari ini. Kita nggak tahu. Hari Senin, kita memulai hari dengan ke Bareskrim lagi untuk kedua kalinya. Sekarang sudah jam 7:30 malam. Tadi pagi gue jam 10 nyampe Bareskrim. Terus menjawab sejumlah pertanyaan terkait sidang adat yang gue jalankan di Toraja. Jadi kalau lu ingat, waktu itu gue pernah ke Bareskrim. Setelah sekitar 5,5 jam ditanya di Bareskrim, di minggu depannya gue ke Toraja, masih untuk kasus yang sama. Sekarang dipanggil lagi ke Bareskrim, mereka pengen tahu apa yang terjadi di Toraja kemarin. Jadi gue jawab apa yang gue tahu, apa yang gue ingat. Tidak ada footage sayangnya ketika gue di Bareskrim, tapi apa yang mau di footage ini, begitu-gitu doang. Intinya gue jawab pertanyaan-pertanyaan mereka mencoba untuk mengkonfirmasi apa yang mereka punya, informasinya dari saksi-saksi yang lain. Cross check sama gue jawab seingat gue karena memang udah agak lama, itu kan di akhir tahun lalu gitu ya. Terus setelah sekitar berapa jam ya? Gue nyampe jam 10, setengah 11 klarifikasinya dimulai. Gue kayak selesai jam 1 atau mungkin lebih, setengah 2, mungkin jam 2, gue lupa. Yang pasti cepat karena mungkin cuma belasan pertanyaan, 15 atau 17 gitu. Terus gue ke markas deh, ngurusin kerjaan Comika, karena Comika tahun ini punya banyak sekali hal-hal spesial yang kami ingin kerjakan. Kami belajar banyak di tahun lalu, kami tahu kekuatan kami di mana, cuman masalahnya dalam menjalankan apa yang jadi kekuatan Comika, masih ada keplesetnya. Jadi tahun ini kami mencoba untuk mengoptimalkan kekuatannya Comika, tapi kali ini tanpa kepleset. Jadi butuh perencanaan yang matang, mesti dijaga, mesti diawasi, butuh kerjasama. Setelah itu di bawah ada bukber Comika, talent diundang, Pac-Man diundang, semua karyawan diundang, cuman masing-masing departemen itu potluck sifatnya. Ada yang bawa puding, ada yang bawa nasi kebuli, ada yang bawa nasi padang, ada yang bawa es buah, ada yang bawa minum, ada yang bawa gorengan, ada yang bawa piscok, somai, mie bakso, banyak lah pokoknya. Terus gue ikut nyumbang dan gue kelihatannya nyumbang paling banyak, teman juga bosnya. Rizkika abtoto birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka. Drone. Ada drone. Jatuh. Lobet. Udah deh, habis itu setelah kami senang-senang, kami sempet riang-riangan antar kami di situ. Dengar gak tuh? Lagi pada main video game. Lagi pada main game bola. Begitulah keriangan di Comika. Sekarang gue pengen pulang istirahat karena gue lemes banget hari ini. Gak seperti biasanya, tapi ya kita ketemu di besok. Tadi nggak ada kamu. Tuntutan ya jadinya. Kantor lain ya. Kalau ada yang lagi pada main game, bosnya datang sih biasanya berhenti. Pura-pura kerja. Iya, pura-pura kerja. Di sini lanjut aja gue lihat.
Susah kalau jadi bos nggak punya wibawa ya gini ya. Nggak dianggap. Oke, sebuah update. Ini adalah hari Rabu 11 Maret. Kita cerita sedikit apa yang terjadi kemarin, yang mana kemarin praktis sepanjang hari gue cuman di Markas Comika, meeting dari pagi dari jam 10 selesai jam setengah 10. Jadi gue menghabiskan waktu banyak di Markas Comika. Gue seneng bahwa belakangan ini, terutama mulai awal tahun 2026 ya, gue lebih fokus dalam menjalankan peran gue sebagai CEO yang harusnya memikirkan soal masa depan Comika, ketimbang jadi COO yang masih operating, yang menjalankan bisnis hari ini. Mungkin agak membingungkan, tapi untuk menjelaskannya, gue mesti kasih tahu dulu sebuah prinsip yang gue dapatkan. Prinsip itu kurang lebihnya bunyinya adalah the CEO looks at the company the way it's going to be, the COO looks at the company the way it is today. Jadi CEO atau direktur utamanya tugasnya itu adalah mikirin soal masa depannya perusahaan. COO atau operatingnya di Comika nggak ada COO, tapi ada Head of Operations. Itu mikirin Comika sebagaimana perusahaan itu hari ini. Hari ini Comika adalah perusahaan yang basis utamanya di menciptakan event, kemudian sponsorship, kemudian licensing dari event tersebut, kemudian licensingnya bisa di platform lain, bisa di platform sendiri, comika.id, dan kami punya pecahkan untuk melahirkan talent-talentnya nanti ujung-ujungnya masuk ke manajemen. Talent di manajemen dibangun untuk bisa ikut ngegedein industri, jadi talent level A supaya mereka bisa bangun industrinya, sambil ada fisikal yang kerjanya jadi perpanjangan pengembangan IP dalam konteks merchandising. Nah, tapi di tahun ini gue lebih banyak menjalankan pekerjaan gue dalam konteks menggunakan semua resource gue untuk mikirin Comika ini mau dibawa kemana selama 5-6 tahun ke depan. Gue lagi nunggu untuk syuting The Noodles. Ada Coki Pardai yang mempermasalahkan orang-orang yang merasa bingung kenapa anjingnya pudel. Ya kenapa coba? Katanya gue cocoknya pitbull atau tipe-tipe anjing pemburu gitu. Enggak, masalahnya saya sudah menghadapi yang galak lah, yang gitu. Saya kan sudah menghadapi pitbull di pekerjaan saya. Masa pulang ke rumah ketemu lah. Kalau anjing buat gue apa? Sorry, what? Kalau gue punya piaraan anjing apa yang cocok buat gue? I don't know. Sebenarnya sebenarnya pudel menyenangkan. Tapi gue punya anjing, udah sekarang belum. Gue punya anjing favorit. Apa? Gue suka bulldog. Bulldog bagus. Iya. Bulldog bagus. Lucu bulldog. Lucu, gede, Bulldog nggak lucu. berisik. Iya. Iya. Dan sebenarnya raport lo as a human being itu bisa dilihat dari bagaimana lo memperlakukan your pet sih sebenarnya. Oh gitu. Tapi itu sama stand. Dan yang paling lucu adalah dulu kan teman-teman yang punya anabul ini jadi ladang premis saya. Iya. Saya merasa kok ada orang bisa sesayang gitu sama anak. Saya bagian dari sih. Kita lihat apakah dalam hidup gue akan piara anjing. Gue kalau piara anjing gue pengen bulldog. Gue kasih nama Mokhtar. Kayak cocok aja anjing bulldog sama Mokhtar. Kita lihat. Oke, update lagi. Ini adalah hari Kamis, di mana kemarin seperti yang gue katakan, gue berencana untuk melakukan sejumlah hal, ada meeting, tapi juga gue cerita kemarin bahwa gue akan ke podcast The Noodles. Kemarin gue datang dan seperti yang bisa kita prediksikan, kalau ada Boa, Halda, Umi Kuari, lucu pasti. Jadi 3 orang itu plus gue menghasilkan momen der-der sih, banyak lucunya, banyak ketawanya. Pertanyaannya sebenarnya nggak terlalu spesial ya, biasa-biasa aja, pernah ditanyain sebelumnya. Cuman
kehadiran 3 orang ini ngasih warna terhadap talk show-nya, dan warnanya jadi seru, banyak bercandanya, banyak gila-gilanya, seru lah, menyenangkan sekali. Mereka hari itu ngerjain 4 episode. Episode pertama mereka wawancara Uwan, episode kedua Ari Kriting, jadi pas gue nyampe ada Ari Kriting. Abis itu abis itu Coki Pardede. Jadi sebelum gue taping, Coki Pardedenya datang dan sempet ngobrol dulu bentar sama Coki Pardede sebelum gue taping. Setelah itu, setelah bikin konten sama The Nurus sama 3 perempuan tersebut, gue balik lagi ke markas karena mau menjalankan Monster minggu ini. Monster minggu ini seperti biasa pecah. Jadi sekarang ada kayak semacam hiburan tambahan yang datang dari anak komunitas. Jadi yang nonton kan penonton umum, tapi di sebelah kiri panggung, kalau di panggung arah ke penonton, sebelah kiri itu ada anak-anak stand up Indo. Jadi para monster dari Monster minggu ini pertama, kedua itu pada datang untuk nonton. Jadi buat mereka ini pun adalah hiburan yang seru. Mereka memang pengen lihat aja. Terus mereka datang dan mereka selalu ngasih warna dengan respon-respon mereka, dengan celutukan-celutukan mereka. Terutama Wahui, ada satu komika abang-abangan. Sekarang hitungannya udah abang-abangan dia di mata angkatan yang sekarang. Yang celutukan itu selalu lucu banget. Dan Monster minggu ini menghasilkan pemenang Renaldi Bahar yang sangat solid. Setnya udah pernah gue lihat sebelumnya dan setnya memang solid. Dibawa ke Monster minggu ini tetap solid, seru sekali. Ada banyak momen yang nggak ketebak gitu. Jadi sama-sama kuat, tapi akhirnya ketemu pemenangnya juga. Jadi happy gue selalu happy ngelihat anak-anak stand up Indo terlibat di lomba stand up, selalu seru, termasuk Monster minggu ini. Nah, tadi malam adalah Monster minggu ini terakhir karena abis itu kami di Comika libur Lebaran, akan balik lagi tanggal 1 April Monster minggu ini dengan host yang sebenarnya. Jadi kemarin tuh gue cuman host eksperimental aja, cuman nyobain, pengen tau kayak gimana hype-nya, biar sama-sama tahu selah-selahnya. Baru kemudian kita bisa jelasin dengan enak show-nya tuh formatnya seperti apa, terus ada insight seperti apa untuk diberikan kepada Ristek host sesungguhnya. Jadi mulai Rabu tanggal 1 April sampai seterusnya hostnya adalah Ristek. Ristek akan pas kali untuk poin Monster minggu ini karena dia sendiri juga adalah monster. Terus itu aja hari ini sekarang gue lagi perjalanan menuju Ratu Plaza. Kita akan mengerjakan pilot dari sebuah konten baru di YouTube gua, namanya Efek Domino. Hari ini ada 2 episode yang akan dikerjakan. Episode pertama itu temanya adalah industri live events dengan bintang tamu Dewi Gonta yang bikin Java Jazz, Awan yang bikin CEO-nya Vindes, dan juga Ucup yang bikin Pespor. Jadi 3-3-nya ini akan bawa sudut pandang dan pengalaman masing-masing. Dan talk show-nya dilakukan sambil main kartu domino, sambil main gaple. Harapannya obrolan yang di atas meja itu akan menciptakan efek domino di industrinya nanti. Episode kedua topiknya adalah kebebasan berpendapat. Bintang tamunya adalah DJ Doni. Kemudian ada Del Pedro Marhen yang Jakarta For. Kemudian dan ada Firdrian yang tadinya ketua BEM UI, aktivis juga, yang juga sempat mengalami teror. Jadi topiknya soal apakah kebebasan berpendapat masih ada, kenapa kita masih melakukan banyak sekali kritik. Itu akan jadi pembahasannya. Harapannya lagi-lagi obrolan itu menghasilkan efek domino di luarnya nanti. Seperti apa ini kita nggak tahu. Ini adalah episode pertama dan kedua, jadi benar-benar masih eksperimental, masih pilot, tapi moga-moga bisa nemu selahnya. Habis itu gua ke markas kerja dan sorenya gua akan ada buka bareng dengan para founders startup yang ada di Jakarta. Itu juga akan seru. Jadi mari kita menuju Ratu Plaza.
sebuah update. Ini adalah hari Minggu, tanggal 15. Gue sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta karena pengen terbang balik ke New York City untuk lebaran di rumah bersama dengan keluarga. Tapi sebelumnya kita cerita dulu apa yang terjadi selama beberapa hari ke belakang. Terakhir gue nge-update lu di Kamis pagi. Itu gue lagi menuju ke Ratu Plaza untuk taping 2 episode pertama Efek Domino. Dan 2 episode perdana tersebut berjalan dengan sangat-sangat menyenangkan. Ini adalah episode pilot, jadi secara set mungkin kurang ideal, tapi secara format udah bisa dites. Idealnya di kepala gue tuh Efek Domino tuh pengennya mungkin kayak di cafe atau mungkin di restoran gitu ya. Karena kan 360, sehingga ketika diambil tuh shotnya bagus lah kemana-mana. Latar belakang itu organik dan cantik gitu. Cuman yang lagi dites tuh dari Efek Domino tuh adalah gimana setting kameranya, gimana setting lightingnya, gimana setting kamera di atas mejanya untuk bisa nangkep permainan dominonya, gimana cara permainan dominonya ditampilkan, gimana caranya ngobrol dengan 3 orang tentang sebuah topik sambil main gaple. Itu tuh hal-hal yang lagi dites dan kemarin secara format menyenangkan sekali. Episode pertama ngebahas soal industri live events, ya festival, ya konser. Gue menghadirkan orang-orang yang sangat kompeten dan permainannya seru sekali. Main gaplenya seru, yang jago kelihatan jagonya, yang biasa-biasa aja, nah itu tipis-tipis tuh. Karena permainannya tuh kita main gaple, terus main gaplenya pokoknya selama sejam. Selama sejam tuh bisa 4 atau 5 kali main. Nah setiap kali habis permainan kan ada yang kartunya angkanya sisanya paling gede tuh. Nah itu dihitung, diakumulasi, di paling akhir dia disuruh milih truth or dare, terus harus ngelakuin apa yang dia bacakan. Dan episode pertama keren sekali, ada banyak insight atau wawasan terkait dunia live concert, terkait seperti apa situasinya tahun lalu, seperti apa situasinya tahun ini, kemudian acara masing-masing seperti apa yang mereka pelajari, apa yang jadi fokus mereka ketika bikin festival dan bikin konser. Terus udah gitu mereka juga ngomongin soal sponsorship, ngomongin soal tren penonton dan segala macam ya. Pokoknya kalau lu tertarik terhadap live events, episode pertama Efek Domino itu seru. Nah episode kedua gue sengaja balik ke core-nya gue atau intinya gue kan senang ngomongin politik, jadi episode kedua ngomongin politik. Gue sengaja bikin 2 episode, yang satu politik, yang satu non politik, untuk ngelihat vibe-nya seperti apa. Dan yang politik juga sama serunya, dengan orang-orang kritis ini kita ngomongin soal resiko menjadi orang kritis di zaman sekarang. Dan menariknya episode itu direkam sebelum kejadian Andri Yunus. Padahal hal-hal yang dibahas dalam pembicaraan tersebut menggambarkan resiko-resiko yang pada akhirnya terjadi terhadap Andri Yunus. Seru sekali. 2 episodenya penuh dengan ketawa, 2 episodenya penuh dengan informasi-informasi menarik. 2-duanya seru secara pembahasan. 2-duanya permainan gaplenya juga seru. 2-duanya juga ada celah-celahan permainan gaplenya. Gue gak sabar untuk menayangkan ini. Butuh waktu untuk diedit karena ini adalah episode pertama dan episode kedua, jadi butuh waktu, nanti tungguin aja. Abis itu hari Kamis gue kembali ke markas. Abis dari markas gue ke acara halal lebih halal, bukan halal lebih halal ya, mungkin acara annual gatheringnya Init6, sebuah venture capital yang dimiliki oleh atau didirikan ya oleh Ahmad Zaki yang lo kenal sebagai founder dan CEO Bukalapak. Jadi dia sama teman-temannya bikin VC, terus gue diundang ke situ. Itu adalah kali ketiga gue ke rumahnya Pak Habibie, tapi baru pertama kali gue ke situ dikasih tour. Gue ketemu sama cucunya Pak Habibie yaitu Nadia Habibie. Terus gue datang agak terlambat. Pas gue nyampe situ, gue lagi di tengah-tengah proses turnya. Dimulai dari pintu masuk depannya, dikasih lihat atapnya tuh ada lingkaran, bawahnya ada lingkaran, masing-masing punya makna. Yang satu adalah Indonesia sebagai negara yang kaya akan alam, ada burung di atas, ada laut di bawah, ada pulau-pulaunya. Terus diajak untuk ngelihat ada lagi satu karya seni, satu bangunan penuh dengan karya seni by the way. Ada lukisan yang dibeli, ada lukisan yang dipesan,
Dan ada yang dibikin khusus untuk di Wisma tersebut. Salah satunya ada panel, 4 panel atau 3 panel. 3 panel menggambarkan agama-agama yang masuk ke Indonesia, dimulai dari Buddha, Hindu, terus sudah gitu dikasih lihat, terus ada Candi Borobudur dilihat dari atas. Terus panel berikutnya masuknya agama Islam. Terus ada kelihatan tuh ada kapal-kapal dan ada kayak bangunan Cina menggambarkan Laksamana Cheng Ho yang bawa Islam ke Indonesia, orang Chinese. Terus masuk kemudian agama Kristen dan Katolik. Terus kami ngelihat tamannya tuh gue lupa namanya, Taman Pencerahan kalau gue nggak salah, yang mana ada sejumlah patung-patung yang menggambarkan proses pencerahan atau proses pemikiran. Ada gitu Great Thinker yang merupakan replika, tapi replika resmi yang diakuisisi sama Wisma Habibie Ainun. Terus ada patung Ganesha. Gua sama Zaki taunya itu pokoknya ITB aja, karena di ITB kan ada banyak patung Ganesha. Dan itu juga ikonnya ITB. Terus ada beberapa patung lain, termasuk ada patung versi modern dari The Great Thinker, The Thinker. Dari situ kami masuklah ke perpustakaannya. Itu adalah bagian paling ikonik lah dari Wisma Habibie Ainun, perpustakaan Habibie Ainun lebih tepatnya. Terus di situ dikasih lihat ada banyak koleksi buku di situ, tapi koleksi buku itu bukan buku sains, bahkan buku tentang kemanusiaan kalau gue nggak salah ingat. Terus dikasih lihat beberapa lukisan, ada banyak sekali lukisannya Basuki Abdullah. Jadi Pak Habibie dan Bu Ainun memesan langsung, istilahnya apa ya di dunia sendiri, kok gue lupa. Apa istilahnya, gue lupa lagi, nggak muncul di kepala gue, tapi pokoknya pesan langsung ke senimannya. Termasuk salah satunya adalah lukisan terakhir Basuki Abdullah karena keburu meninggal sebelum selesai. Kelihatan tuh ada lukisan Pak Habibie lagi kayak megang orb gitu, dan kelihatan lukisannya belum selesai. Karena beliau keburu meninggal, yang berarti terakhir kali Basuki Abdullah bikin karya, itu karya lukisan Pak Habibie. Setelah itu kami masuk ke dalam ngeliat kayak pendoponya gitu. Terus, gue ngeliat pintu depan atau area ruang tamu rumah lamanya. Jadi bukan rumah lamanya, bukan rumah pertamanya juga. Jadi aslinya tuh satu bangunan yang dibeli sama Pak Habibie. Kemudian presiden dan wapres kan bisa beli tanah, dikasih tanah sama pemerintah sebagai hadiah, sebagai presiden dan wakil presiden. Pak Habibie beli 2 bangunan di sampingnya, sehingga jadi pelebaran ke area taman dan area perpusnya. Terus kami berada di rumah yang originalnya, terus ngelihat baju asli Pak Habibie dan Bu Ainun. Kami berdiri di sebuah area di mana biasanya tiap lebaran Pak Habibie dan Bu Ainun tuh bikin open house dan warga boleh datang dan bersalaman sama Pak Habibie. Terus meja yang ada di samping gua, pas lagi ngelihat itu tuh ada meja di samping gua. Itu meja dikasih pembatas itu. Gue mikir nih meja kenapa dikasih pembatas ya? Ternyata itu meja tempat rapat beberapa hari sebelum Pak Harto turun. Jadi kan ada beberapa menteri mundur tuh. Mayoritas dari menterinya Pak Harto mundur. Terus ketemu sama Pak Habibie, meeting sama Pak Habibie. Dan itu mejanya yang dipakai. Historical sekali. Habis itu kami berbuka puasa. Terus gue makan di situ nggak lama, kemudian kami masuk ke area perpusnya dan acara Init 6-nya dimulai dengan pemaparan dari Zaki tentang iklim investasi dan dunia bisnis di tahun 2026. Terus Pak Ilham Habibie, anaknya Pak Habibie, juga bikin pemaparan. Lalu ada panel diskusi antara Zaki dengan Pak Toto. Terus ditutup dengan gue. Nah, tornya tulisannya adalah Panji berbagi tentang leadership dan optimism. Tapi saya tahu mereka kan berharap saya melucu dong. Jadi gue sedikit aja ngambil tema tersebut, tapi gue kebanyakan melawak di situ dan minta sama penonton tolong jangan dibagikan karena saya takut kasus. Gue sempat memperkenalkan diri gue sebagai stand up comedian, tapi juga founder dari Comika Company. Gue cerita Comika Company itu intinya sih perusahaan stand up comedy yang ingin ngebangun industri stand up comedy di Indonesia. Terus gue bilang,
Kalau pengen nanya-nanya soal Comika dengan senang hati, saya lebih senang ditanya-tanya soal Comika daripada ditanya-tanya sama Polda Metro Jaya. Sudah deh selesai. Dan semua pengalamannya menyenangkan sekali, happy sekali gue ada di situ. Bisa ngumpul dengan founder-founder lain, bisa ketemu dengan teman-teman dari Init6, dan moga-moga dari pertemuan tersebut ada efek dominonya juga. Setelah itu hari Jumat gue praktis di kantor aja, kalau gue nggak salah. Highlightnya sebenarnya malamnya ada acara Ramadannya atau acara hari rayanya Comika. Gue sebagai host, kemudian ada Pandu by the way. Gue bilang aja sekarang di depan kamera. Pandu adalah salah satu komika favorit gue sekarang ini. Dia dibilang komika baru, enggak, udah lama. Tapi dibilang komika yang udah establish karirnya belum juga. Gue rasa timing aja sih. Ada beberapa komika yang udah jalan berkarir lama, tapi timingnya belum ketemu. Kematangannya belum jadi. Dan Pandu sekarang matang sekali. Dia menikmati panggungnya, penulisannya bagus. Bagus lah, gue suka banget sama Pandu. Pandu yang guru ya, ada beberapa Pandu, soalnya ada Pandu Winoto lah segala macam. Terus habis itu ada Andri Sakti, terus habis itu ada Andri Sakti pecah banget. Habis itu ada Yuda Brajamusti hitungannya udah abang-abangan senior lah, dia pecah banget. Ditutup dengan main improv dan selesailah acara pada hari tersebut. Nah, hari Sabtu gue banyak di rumah aja, gue bikin podcast. Hari Minggu tadi sebelum gue terbang ke New York, gue nyamperin rumah nyokap dan berlebaran sebelum gue tinggalkan. Karena kan lebarannya gue di New York, jadi gue nyamperin rumah nyokap. Gue bawa oleh-oleh dari Toraja. Tadinya mau gue bawa pas ulang tahun nyokap tapi lupa. Akhirnya gue bawa ke rumah nyokap tadi. Gue kasih ke nyokap, kasih kue buat lebaran, sama berlebaran sama nyokap gue minta maaf atas kesalahan gue. Terus pas gue pamit ada pesan dari nyokap gue buat lu. Say goodbye, Bu. Bye. I love you. Bye, Bu. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak.